Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai design pattern. Itu seperti buku resep untuk menyelesaikan masalah. Dan pada saat kita sudah menerapkannya, tidak menutup kemungkinan software kita akan berubah. Entah itu kebutuhan pengguna, entah itu perubahan teknologi, atau bahkan bugs yang tidak kita ketahui sebelumnya. Nah, ada satu prinsip yang namanya solid, ya. Solid ini berfungsi untuk mencoba memberikan asuransi apabila ada perubahan atau ada kerusakan atau ada aktivitas yang lain yang mengakibatkan kode berubah, aplikasi berubah, maka Solid bisa menjamin perubahannya akan minimal. Bahkan tidak ada perubahan sama sekali signifikan. Sehingga ini menghindari efek domino apabila terjadi kesalahan, kemudian kita perbaiki, merembet kesalahannya ke yang lain. Dan di video kali ini kita akan membahas solid principle yang nomor 1, yaitu single responsibility principle. Yuk kita mulai. Single responsibility principle berdiskusi mengenai bahwa sebuah kelas itu memiliki fungsi single responsibility, fungsi tunggal. Artinya sebuah kelas itu harus fokus untuk melayani dirinya, ya, tetapi tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang di luar itu, ya. Kalau kita bicara student, maka apa yang bisa dilakukan oleh student, ya, tetapi tidak aktivitas yang lain yang terkait dengan student, seperti menghitung IPK, itu bukan student yang melakukannya, ya, tapi objek lain. Jadi single responsibility principle ini pada dasarnya untuk make sure bahwa sebuah kelas atau entitas, ya, itu memiliki tanggung jawab yang firm, gitu ya. Oke. Maksudnya seperti apa? Kita lihat contohnya di Visual Studio. Ingat konsepnya. Single responsibility artinya sebuah kelas itu memiliki tanggung jawab terhadap kelas itu sendiri. Contohnya di sini kita memiliki sebuah kelas produk, maka kelas produk ini punya tanggung jawab yang terkait dengan kelas produk itu sendiri. Taunya dari mana kalau itu tanggung jawab milik produk? Gampang. Caranya adalah dengan melihat apakah kelas itu melibatkan, ya, atau melakukan aktivitas bukan untuk dirinya sendiri. Contohnya di sini, di kelas produk kita punya satu konstruktor ini produk, ini pasti. Ini single responsibility-nya terpenuhi. Nah, sekarang kalau kita punya kelas invoice ini memiliki composition dengan kelas produk. Ya, di sini ada nih. Artinya, sebuah invoice ini terdiri dari sekumpulan produk, ya. Kita mungkin tahu invoice, ya, tagihan. Di dalam tagihan itu ada sekumpulan produk yang dibeli, gitu ya. Dan di sini kita memiliki produk public invoice. Benar, ya, benar. Karena ini hanya milik objek tersebut. Nah, kemudian di sini ada public double calculate total. Sekumpulan produk dijumlahkan, dijadikan satu, ditambahkan tax atau ditambahkan pajak. Benar. Kenapa benar? Karena di sini metode calculate total ini melibatkan untuk dirinya sendiri, untuk invoice itu sendiri, ya, untuk kumpulan produknya. Karena di invoice pasti ada yang namanya total. Tapi begitu kita bicara tentang printing invoice, tentang save to file, ya, ini bukan kelas yang menjadi tanggung jawab invoice. Ini kelas yang metode-metode yang harusnya bukan melekat di invoice, tetapi mungkin melekat di printers, misalnya. Mungkin melekat di save files, misalnya. Jadi konsep secara sederhananya adalah memilah-milah mana yang milik kelas itu dan mana yang bukan milik kelas itu. Saya beri tips bagaimana cara mengidentifikasinya. Pertama, definisikan noun-nya atau nama entitasnya. Invoice, produk, ya. Invoice dan produk punya hubungan composition di sini, di mana setiap invoice terdiri dari beberapa produk. Kemudian kita bayangkan dengan file. File itu tidak melekat di invoice. Jadi pada saat kita export files atau import file, itu bukan milik invoice.
Ya, karena file noun tersendiri. Begitu pula dengan yang satunya lagi, misalnya kita sebut dengan printers. Ini juga bukan bagian dari invoice karena printer noun sendiri. Pada saat kita mengatakan printing invoice, itu ada satu objek yang melakukan aktivitas printing, dan itu bukan invoice-nya, tapi ada objek yang namanya printer. Sehingga invoice print atau invoice create files. Ya. Jadi cara paling mudah untuk membayangkan bahwa kelas itu memiliki single responsibility ada dengan melihat nama objeknya, nama noun-nya. Ya. Printer, files, invoice, dan product itu masing-masing semua noun sehingga dia bisa berdiri sendiri. Kedepannya kalau misalnya kita hendak melakukan misalnya of save as Excel, save as PDF, save as HTML, maka kita tinggal mengextend saja yang ini. Ya. Bayangkan kalau misalnya dia melekat di invoice, kita nggak perlu generalisasi atau menurunkan seluruh kelas invoice hanya untuk export to file, export to HTML atau export to PDF. Tapi kalau kita pisahkan menjadi file dan printer, objeknya terpisah, maka kita bisa menjamin bahwa kelas ini bisa di-extend tanpa adanya redundancy. Demikian konsep single responsibility, kita lanjutkan ke konsep solid berikutnya. Terima kasih.